Baik, pertama Ibu absensi dulu ya. Azimarni? Hadir, Bu. Azizah? Hadir, Bu. Devaldi? Hadir. Revaldo? Tidak hadir, Bu. Kenapa kok tidak hadir? Sakit, Bu. Baik, kita doakan semoga teman kita Revaldo cepat sembuh ya anak-anak. Amin. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Azizah dipimpin dulu berdoanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita belajar, kita sudah berdoa. Mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di antara kalian siapa yang ingin memimpin? Bu. Baik, silakan berdiri semuanya. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Silakan masih maju ke depan. Bu, saya duduk ya. Ya, berdiri. Silakan berdiri. Kita bernyanyi bersama-sama. Silakan. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Baik, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Pada pembelajaran 2, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus siswa capai. Pada KD 3.5, menggali informasi penting dari teks narasi sejarah yang disajikan secara lisan dan tulis menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, KD 4.5 memaparkan informasi penting dari teks narasi sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, serta kosakata baku dan kalimat efektif. Baik, lalu untuk tujuan pembelajarannya diharapkan dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi dan mengajikan peristiwa-peristiwa penting pada masa pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda secara tepat. Lalu dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan perubahan wujud benda, padat, cair, dan gas. Lalu dengan berdiskusi, siswa dapat menjelaskan perbedaan dan mengidentifikasi peristiwa perubahan wujud benda. Lalu dengan melakukan percobaan, siswa dapat menunjukkan terjadinya peristiwa mencair, membeku, dan menguap. Dengan menyanyikan lagu berjudul Rayuan Pulau Kelapa, siswa dapat menjelaskan tangga nada secara benar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia, tentang kolonial, pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Baik, pada pembelajaran 2, silahkan dibuka. Di situ terdapat teks. Ibu akan beri waktu 15 menit. Silahkan membaca di dalam hati ya anak-anak. Silahkan. Ya, Bu. Baik, apakah sudah selesai membacanya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, selanjutnya di sebelah selanjutnya itu ada terdapat tabel. Nah, di situ silahkan dibaca. Ada soal-soal pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda. Silahkan kerjakan masing-masing kelompok ya Bu. Masing-masing mandiri individu
buku, kalian kerjakan, tulis di buku masing-masing sesuai dengan tabel yang ada. Dan jawabannya bisa kalian baca di teks sebelumnya yang sudah Ibu suruh baca tadi ya anak-anak. Ya Bu, Ibu akan beri waktu sekitar 15 menit. Silahkan kerjakan pada masing-masing buku. Silahkan dikerjakan. Baik, sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Baik. Ibu tunjuk ya. Silahkan dibacakan di tempat duduknya. Silahkan Marni dibacakan jawabannya. Siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial di Indonesia? Di Inggris, Thomas Stamford Raffles. Di Belanda, Cornelis de Houtman, Wendell Jansen, dan Van den Bosch. Kemudian, di manakah daerah kekuasaannya? Inggris, daerah kekuasaannya di Sumatera, Ambon, dan Banda, Bu. Di Belanda, hampir seluruh wilayah Indonesia. Kapankah waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai? Di Inggris 1811 sampai 1816, di Belanda 1602. Kebijakan apa yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Inggris, sistem sewa tanah, pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 wilayah keresidenan. Ketiga, kerja rodi. Di Belanda, penyerahan hasil bumi, tanam paksa, undang-undang agraria, dan kerja rodi. Bagaimana kondisi rakyat pada masa pemerintahan kolonial? Inggris sangat menderita, Bu, dan Belanda juga sangat menderita. Baik, terima kasih Marni. Baik, jadi dari jawaban teman kita Marni bisa kita simpulkan ya bahwa pada pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda itu masing-masing Inggris dan Belanda itu punya masing-masing tokoh yang terkenal pada masa pemerintahannya di kolonial di Indonesia. Kalau di Inggris ada Thomas Stamford Raffles, lalu untuk di Belanda ada siapa anak-anak tadi? Ada Cornelis de Houtman, Bu. Ada Wendell Jansen dan Van den Bosch. Lalu untuk di daerah kekuasaannya, Inggris itu menguasai Sumatera, Ambon, dan Banda. Lalu untuk Belanda, mereka hampir menguasai seluruh wilayah di Indonesia ya anak-anak. Ya, Bu. Lalu untuk waktu pemerintahan kolonial di Indonesia dimulai, kalau Inggris itu mereka mulai melakukan pemerintahan kolonial di Indonesia itu pada tahun 1811 sampai 1816. Kalau untuk Belanda lebih awal pada tahun 1602. Lalu kebijakan apa sih yang diambil selama pemerintahan kolonial berlangsung? Kalau Inggris itu tadi ada sistem sewa tanah, pembagian wilayah Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan, lalu ada kerja rodi. Lalu untuk Belanda itu penyerahan bumi, tanah paksa, undang-undang agraria, dan kerja rodi. Lalu bagaimana sih kondisi rakyat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial? Pada waktu Inggris memerintah di Indonesia, bagaimana sih kondisi rakyat kita anak-anak? Sangat menderita, Bu. Baik, sama ya, waktu saat Belanda juga lebih awal melakukan pemerintahan kolonial di Indonesia, kita sama-sama menderita ya anak-anak. Ya, Bu. Baik, sudah paham ya sampai sini? Sudah paham ya anak-anak? Sudah, Bu. Baik, lalu selanjutnya pada ayo berdiskusi itu ada soal. Pertama-tama silahkan bagi kelompok, masing-masing kelompok itu 2 orang ya. Habis itu di situ ada 3 soal A, B, dan C. Silahkan kerjakan, tulis masing-masing kelompok. Ibu akan kasih waktu 15 menit sampai 20 menit. Lalu setelah itu nanti Ibu akan tunjuk salah satu perwakilan dari kelompok kalian untuk membacakan hasil presentasi dari diskusi yang kalian lakukan. Silahkan dikerjakan ya anak-anak. Ya, Bu. Baik anak-anak, sebelum kita menyampaikan hasil presentasi sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, sebelum kita melanjutkannya, mari kita bernyanyi lagu daerah kita. Apa yang ingin kalian nyanyikan? Ya, Bu.
lagu Kepice, Bu. Lagu Kepice. Mari kita berdiri dulu semuanya. Kita menyanyi lagu Kepice dulu ya anak-anak. Ya, Bu. Agar lebih bersemangat dalam belajarnya. Sambil tepuk tangan ya. Ya, Bu. Bu. 1, 2, 3. Kepice, kepice, ada jerangga gede. Ai gemburo, bue-bue. Musim hujan banyak ikan kecil, terkenal namanya cemperi. Bukan linggang, bukan jua keli, habis sepinggan nak mugo adi. Mari dilanjutkan belajarnya ya anak-anak. Nah, kita sudah bernyanyi tadi. Nah, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Tadi kan sudah Ibu beri waktu ya 15 menit untuk mengerjakan hasil diskusinya. Sudah selesai ya anak-anak? Udah, Bu. Nah, silakan Azli Marni dan Aziza silakan bacakan soal, lalu dibacakan juga hasil diskusinya. A. Faktor-faktor pendorong terjadinya penjelajahan samudra bangsa-bangsa Eropa. Faktor internal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Banyak pegawai VOC melakukan korupsi. 2. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC yang sangat luas. Faktor eksternal yang menyebabkan kemerosotan VOC adalah sebagai berikut. 1. Meletusnya revolusi Prancis menyebabkan Belanda jatuh ke tangan Prancis di bawah pimpinan Napoleon Bonaparte. 2. Penentangan oleh rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. B. Ringkasan peristiwaan dibentuknya VOC. Pembentukan VOC, pedagang Belanda dengan didukung oleh pemerintahan membentuk kongsi dagang yang bernama VOC pada tanggal 20 Maret 1602. C. Kondisi rakyat Indonesia pada masa pelaksanaan tanam paksa. Mengadakan penyerahan hasil bumi, memaksa rakyat menjual hasil buminya kepada pemerintahan Belanda dengan harga murah, mewajibkan rakyat Priangan untuk menanam kopi dan menjual tanah-tanah. Itu, Bu. Baik, sudah selesai ya anak-anak? Ya, Bu. Jadi bisa kita simpulkan dari hasil diskusinya, pada pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda itu Indonesia mengalami penderitaan yang sangat ya anak-anak ya. Dari mulai Inggris, dari mulai Belanda yang lebih awal menguasai Indonesia, hampir menguasai seluruh wilayah Indonesia. Lalu disusul dengan Inggris yang menguasai di Sumatera, Ambon, dan Banda. Lalu mereka juga datang ke Indonesia. Selain menguasai, mereka juga menerapkan kebijakan-kebijakan yang merugikan, tentunya merugikan bagi Indonesia ya anak-anak. Mulai dari sistem sewa tanah yang diterapkan oleh Inggris, lalu sampai kerja rodi yang diterapkan oleh Belanda. Kerja rodi itu masyarakat Indonesia dipaksa untuk bekerja terus-menerus tanpa dibayar. Lalu juga penyerahan hasil bumi dan dibayar dengan harga yang sangat murah tentunya, padahal aslinya harga dari hasil bumi Indonesia itu lumayan tinggi ya anak-anak. Lalu dari masing-masing negara, dari Belanda dan Inggris itu juga tadi sudah dibahas, memiliki masing-masing tokoh yang terkenal. Kalau di Belanda tadi ada Cornelis de Houtman, Wedandel, Jansen, dan Van der Bos. Kalau di Inggris tadi ada Thomas Stamford Raffles. Tapi di balik pemerintahan kolonial Inggris dan Belanda, selain membuat Indonesia menderita, tapi juga ada segi positifnya ya anak-anak.
Dari mulai penanaman hasil bumi, semula Indonesia yang belum terlalu tahu tentang hasil-hasil bumi itu apa saja yang bisa dimanfaatkan Indonesia, jadi tahu ya anak-anak, tidak semuanya itu negatif, walaupun kebanyakannya negatif karena membuat rakyat Indonesia itu menderita ya anak-anak. Baik, sudah sampai sini paham semua ya anak-anak? Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita kasih aplaus untuk kerja keras kita hari ini. Yeay. Baik, pembelajaran hari ini sampai di sini. Nanti akan Ibu kasih pekerjaan rumah. Silahkan kalian mempelajari pembelajaran selanjutnya, pembelajaran 3 untuk pertemuan selanjutnya ya anak-anak. Silahkan membaca untuk pertemuan selanjutnya sebagai tugas rumah ya anak-anak. Paham anak-anak? Baik, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita pulang, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Silakan. Tadi kan Aziza sudah memimpin, silakan sekarang Marninya silakan pimpin berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Sehat selalu, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.